Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kita sekarang kita akan membahas tentang kelas dan objek. Kelas dan objek ini dua istilah yang sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek dan kadang-kadang keduanya susah dibedakan. Yang baru belajar akan seringkali mempertukarkannya. Oleh karena itu, melalui video ini kita akan coba uraikan satu demi satu. Kelas adalah cetak biru atau blueprint atau rancangan dari objek. Ini berarti kita bisa membuat banyak objek dari satu macam kelas. Kelas juga mendefinisikan tipe dari objek. Di dalam kelas ini, kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek. Sebuah kelas mempunyai anggota atau member yang terdiri atas atribut atau sering juga disebut field dan metode. Atribut adalah identitas yang kita berikan pada suatu kelas. Misalkan kelas orang memiliki nama dan umur. Lalu metode dapat kita artikan sebagai semua fungsi ataupun prosedur yang merupakan perilaku dari suatu kelas. Disebut fungsi jika metode tersebut melakukan suatu proses dan mengembalikan suatu nilai atau return value. Dan disebut prosedur jika metode tersebut hanya melakukan suatu proses dan tidak mengembalikan nilai atau sering diistilahkan sebagai void. Lalu apa yang disebut dengan objek? Jika kelas merupakan cetak biru atau rancangan, maka objek dapat diartikan sebagai hasil ciptaan dari rancangan suatu kelas yang telah dibuat. Semua atribut dan metode yang ada pada kelas melekat pada objek. Dalam materi selanjutnya mengenai OOP, kita akan lihat bahwa sebuah objek dapat pula terdiri atas objek-objek lainnya. Seperti halnya objek mobil dapat terdiri atas objek mesin, objek ban, objek kerangka mobil, objek pintu, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi sebuah objek merupakan turunan dari objek lainnya, sehingga mewarisi sifat-sifat induknya. Mari kita lihat sebuah kelas bernama orang. Terlihat bahwa atributnya itu adalah nama, alamat, kota, umur. Kita bisa pilih lebih banyak atribut tergantung kebutuhan kita. Kita dalam video ini kita hanya akan pilih 4 atribut, yaitu nama, alamat, umur, kota, dan umur. Lalu akan ada metode orang. Metodenya nanti berupa konstruktor, setter getter. Kita ambil contoh metode lain, misalkan makan, sama display info. Sebagaimana dijelaskan tadi, yang namanya kelas adalah cetak biru atau rancangan. Sementara objek adalah hasil dari rancangan itu. Jadi ketika kelas sudah diciptakan, maka kita bisa, kelas sudah dibuat maksud saya, maka kita akan bisa menciptakan objek. Objek 1, objek 2, objek 3. Contohnya adalah sebagaimana terlihat dalam tabel ini. Andaikan kita punya 3 objek. Objek ini bernama orang 1 sampai orang 3. Lalu ada data nama, alamat, dan kota dan umurnya. Oke, kita akan coba melakukan implementasi dari kelas orang ini. Kita buka NetBeans project seperti biasa, beri nama projectnya adalah orang app misalkan. Sudah ada orang app2 misalkan ya. Lalu ininya main kelasnya saya ingin kata main aja. Ya, kita lihat
Seperti biasa sudah muncul file. Ini nanti akan kita gunakan untuk jadi driver. Lalu kita buat kelas orang, new Java class orang, kita hapus. Ya, file sudah terbagi dua. Untuk atributnya kita akan buat sebagaimana sampel ini, ada nama, alamat, kota, umur. Jadi kita akan buat nama, nama, langsung aja string nama, lalu string alamat, string kota, sama int untuk umur. Kita lihat kelas ini sudah memiliki 4 atribut. Lalu kita akan membuat konstruktor, akan membuat metode. Ini ke bahasa Indonesia aja, konstruktor. Konstruktor dibuat sesuai nama kelas. Jadi kita pilih orang, tetapi kita gunakan public supaya bisa diakses dari luar. Misalkan kita ingin membuat konstruktor ketika diciptakan seperti ini, alamat ketika diciptakan juga string kosong, lalu kota ketika diciptakan string kosong, dan umur ketika diciptakan 0. Ya. Lalu saya akan membuat konstruktor yang satu lagi, orang, tetapi supaya lebih cepat kita buat aja konstruktor. Nah, ini. Jadi ini salah satu konstruktor ketika diciptakan, diinisialisasi seluruh atributnya. Lalu saya akan buat setter getter seperti ini. Ini sudah terisi lah otomatis. Kemudian saya akan bikin satu metode namanya makan. Seperti itu saja, suatu metode sederhana yang hanya berupa prosedur. Dan terakhir saya akan display info, bikin public void display info. Ini akan menampilkan data nama, plus get nama, lalu alamat,
get alamat, lalu kota, get kota, dan terakhir umur, get umur. Oke, sampai sini kita sudah membuat metode atribut metode yang terdiri dari konstruktor, dan ini adalah setter, getter, yang terakhir ini metode lainnya ya. Selanjutnya kita akan coba membuat objek. Kita isi dulu nama kelas ini, nama kelasnya, lalu orang 01, new orang, seperti ini. Kita lihat konstruktornya ada 2 jenis, jadi bisa kita gunakan ini dan bisa kita gunakan juga ini. Kalau mau langsung diisi, bisa kita dengan data ini. Yang pertama ini Satria, tanda petik, Satria Ujangan, lalu Kartasura, dan umurnya 28. Ctrl C. Ini kita akan bikin objek berikutnya dengan data yang ada. Oh, cuman 3 ya. Kita hapus. Yang kedua tadi Sindang Raya, kotanya Bandung, umur 28. Yang ketiga Ramdhani Ciptamas, Cimahi, umurnya 29. Nah, lalu kita bisa memanggil display info untuk mencetak data ketiga orang ini, ketiga objek ini. Juga kalau kita mau memanggil objek metode ya. Oke, sudah jadi. Coba kita akan coba running, hasilnya seperti apa. Kita lihat hasilnya ini ya, nama Satria, alamat Pucangan, kota Kartasura, umur 24, nama Adi, alamat Sindang Raya, kota Bandung, umur 28. Yang terakhir Ramdhani Ciptamas, Cimahi, umur 29. Kemudian tiganya makan. Demikian video dari saya. Terima kasih.